Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di UTS pada mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi di kuliah di UTS kali ini kita akan mengenal tentang ADC dan DAC atau analog to digital converter dan digital to analog converter. Jadi apa sih ADC itu atau DIC itu? Mari kita bahas. Yang pertama, ADC atau analog to digital converter adalah perangkat elektronik yang dapat mengubah sinyal analog menjadi representasi digital. Jadi awalnya sinyal tersebut berupa sinyal analog, nah nanti akan diubah menjadi sinyal digital. Nah, ADC mengambil input yang berupa sinyal analog yang berfluktuasi secara kontinu dalam rentang tegangan tertentu dan mengubahnya menjadi representasi diskrit dalam bentuk angka digital atau bisa kita kenal dengan biner mungkin ya. Nah, dalam proses ini ia mengambil sampel nilai tegangan analog pada interval waktu tertentu dan lalu mengukur intensitas tegangan untuk setiap sampel tersebut. Jadi ADC merupakan perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Adapun komponen yang dibutuhkan dalam membentuk suatu sistem ADC, itu yang pertama ada sumber sinyal analog. Misalnya di sini ada generator fungsi atau sensor analog. Lalu ada multimeter, tentunya untuk digunakan untuk mengukur tegangan dan arus yang berkaitan dengan sinyal analog dan juga digital. Lalu juga ada microcontroller atau microprosesor yang dapat membaca data dari ADC. Dan yang terakhir ada koneksi antara ADC dan microcontroller. Tentunya untuk menghubungkan kedua perangkat tersebut harus ada yang namanya koneksi. Di sini misalnya ada bus SPI atau I2C ya, paralel dan lain-lain. Lalu cara kerja sistem ADC yaitu pertama melakukan pengambilan sampel. ADC mengambil sampel tegangan analog pada interval tertentu dengan menggunakan saklar pengganti yang terintegrasi di dalamnya. Pengukuran. Setiap sampel tegangan analog dikuantisasi menjadi nilai digital yang sesuai. Lalu ada quantization. ADC berdasarkan pada jumlah bit yang digunakan dalam hasil keluaran digitalnya. Misalnya ada yang 8 bit, ada yang 10 bit, dan juga ada yang 12 bit. Nah, semakin tinggi resolusi, maka semakin banyak level tegangan yang dapat dikuantisasi. Lalu ada encoding dalam ADC dengan resolusi n bit, representasi biner n bit digunakan untuk mewakili level tegangan yang dikuantisasi. Nilai digital dari hasil kuantisasi diubah menjadi representasi biner. Lalu setelah itu akan dihasilkan output. Nah, ADC menghasilkan angka digital yang menunjukkan tegangan analog asli dan dimungkinkan untuk menggunakan output ini dalam pemrosesan digital lebih lanjut atau disimpan dalam memori komputer. Adapun ini merupakan contoh atau percobaan simulator yang saya buat tentang sistem ADC. Ini sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua kita akan mengenal tentang DAC atau Digital to Analog Converter. DAC adalah perangkat elektronik yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, setelah menerima input dalam bentuk angka digital, DAC mengubahnya menjadi analog kontinu dalam bentuk tegangan atau arus yang berbeda. Nah, tergantung pada nilai digital yang diwakili. Adapun komponen dalam pembuatan sistem DIC ada beberapa komponen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada sumber data digital. Misalnya microcontroller, komputer, atau memori ya. DIC misalnya DIC 8 bit, 10 bit, 12 bit dan lain-lain. Atau yang ketiga juga beban atau perangkat pengeluaran analog. Yang keempat ada multimeter yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus yang berkaitan dengan sinyal analog dan digital. Adapun cara kerja sistem DAC hampir sama dengan sistem
ADC hanya kebalikannya, yaitu menerima input digital. DAC menerima input digital dalam bentuk kode biner. Misalnya DAC 8 bit menerima input angka biner 8 bit. Lalu ada decoding. DAC mendekode nilai digital yang diterima menjadi level tegangan analog yang sesuai. Misalnya, DAC yang bekerja pada rentang 0 hingga 5 volt akan mengkonversi input angka biner 8 bit menjadi tegangan analog yang sesuai dalam rentang tersebut. Output DAC menghasilkan sinyal analog dalam bentuk tegangan yang sesuai dengan nilai digital input. Sinyal analog ini dapat digunakan mengkontrol perangkat analog seperti speaker, motor, dan juga lampu. Kesimpulannya, dalam kedua sistem tadi, DAC dan ADC, pemilihan alat ukur dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan spesifikasi proyek yang kita miliki. Adapun hasil output antara DAC dan ADC tentu tidak akan sama. Ini karena ADC dan ADC ya berbeda tentunya. ADC mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, sedangkan DAC mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ya, ini merupakan contoh ya tadi pembuatan sistem DAC ya. Simulasi yang telah saya lakukan. Dan mungkin sekarang coba kita mempraktekkan simulasi tersebut, membuat ulang mereka simulasi tentang sistem ADC dan DAC. Baik, di sini kita akan mencoba simulasi tentang sistem ADC dan DAC ya. Pertama kita mulai dari sistem ADC terlebih dahulu. Jadi untuk membentuk sistem ADC tentunya kita membutuhkan beberapa komponen. Pertama kita untuk inputnya mungkin sudah cukup ya komponen. Sekarang kita perlu menampilkan output. Mungkin kita butuh ada berapa ya sebenarnya.
Jadi terlampunya sudah berarti kita butuh. Oke, jadi inilah komponen-komponen yang kita butuhkan untuk mencoba sistem edisi ya. Selanjutnya coba sekarang kita sambungkan ke semua komponen-komponen tersebut. Nah, salurkan seperti ini salah. Ya, saya rasa sudah ini sudah kita sambung-sambungkan semuanya saling terhubung dan coba kita lihat hasilnya. Error. Oh iya, coba merahnya kita ganti dulu ya. Kita lagi. Ya, jadinya seperti ini ya. Lihat apabila di sini saya ubah.
maka hasilnya pun akan berubah tergantung dengan apa, jumlah sinyal yang didapat. Oke, saya rasa itu cukup untuk simulasi sinyal ADC. Selanjutnya kita lanjut di penggunaan sistem DAC. Kita buka halaman baru terlebih dahulu. Selanjutnya kita perlu menambahkan beberapa komponen tentunya. Pertama 7. Oke, sudah. Oke.
Kita butuh ground satu lagi. Oke, sudah terhubung semua. Ya, inilah komponen-komponen yang kita butuhkan sekarang. Coba kita jalankan mungkin ya. Filenya sudah. Coba. Maka hasilnya utama akan hasilnya terlihat. Ini adalah outputan dari sistem DSC. Komponen-komponen yang dibutuhkan saling terhubung dan akan menghasilkan nilai yang berbeda jika nilai komponen sinyal yang diperoleh berbeda. Kita coba-coba saja ya, teman-teman bisa tinggal coba-coba. Ya. Oke, saya rasa itu cukup hasil simulasi kita pada kesempatan kali ini. Nah, sekaligus menutup presentasi saya pada UTS kali ini. Sekian dari saya, mungkin masih ada keliruan atau kesalahan dalam menjelaskan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.